Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi teman-teman semua untuk dakwah online. Tadi Uma menyapa ya, yang Uma hormati Umi Dela, yang Uma hormati Manda Ayu, yang Uma hormati Ustadz Ramdan selaku pengasuh tahfidz Maskanul Hufaz Ikhwan, yang Uma hormati seluruh santri Maskanul Hufaz. Sebentar, ya. Dan teman-teman yang bergabung pada hari ini dimanapun berada. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj. Apakah suaranya jelas? Kalau jelas, Uma akan lanjutkan. Jelas suaranya? Jelas. Oke. Baik, biasanya maupun di kalender, biasanya ketika sudah memasuki tanggal 27 Rajab, biasanya kita sudah mulai memperingati Isra Mi'raj. Walaupun sebenarnya tanggal Isra Mi'raj itu masih diperdebatkan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Isra Mi'raj supaya kita kembali mengetahui flashback bagaimana kisah pada saat itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha sampai adanya perintah sholat. Baik, Uma mulai pada hari ini teman-teman sekalian. Semoga semuanya fokus dan 1 jam ke depan mudah-mudahan membuat kita semakin paham tentang adanya hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, teman-teman sekalian, itu adalah sebuah mukjizat besar, sebuah tanda kenabian untuk Rasulullah SAW. Isra Mi'raj adalah sebuah kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW karena hal ini tidak pernah terjadi pada masa di nabi-nabi sebelumnya, pada kerasulan sebelumnya. Hanya terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebagian orang meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Walaupun sebetulnya Isra Mi'raj secara pasti kita tidak mengetahui kapan hal itu terjadi. Namun yang pasti adalah peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa-masa sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Apa sih arti dari Isra dan Mi'raj, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat perkataan Isra bermakna melakukan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang disebut sebagai Isra. Apakah yang disebut sebagai Mi'raj? Yang disebut sebagai Mi'raj adalah Rasulullah SAW naik dari bumi, dari Palestina, naik ke langit, menuju ke berbagai macam lapisan langit, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ke Sidratul Muntaha. Baik, kita akan lihat beberapa poin-poin yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebagai sebuah hadiah atau pelipur lara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW, karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW telah mengalami berbagai macam kesedihan demi kesedihan. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan sebuah penghiburan bagi Rasulullah. Setelah kejadian sebelumnya, yaitu istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia, Abu Thalib pamannya juga meninggal dunia. Meninggalnya 2 orang yang dicintai Rasulullah SAW ini disebut dalam sejarah sebagai tahun kesedihan bagi Rasulullah. Kenapa? Karena 2 orang ini sangat banyak jasanya dalam kehidupan Rasulullah. Abu Thalib mengasuh Rasulullah dari usia Rasulullah SAW 8 tahun, selalu melindungi Rasulullah SAW. Abu Thalib, dengan kehadiran Abu Thalib tidak ada orang yang berani mengganggu secara langsung Rasulullah SAW. Jadi Abu Thalib ini pembela, penolong, pendukung dakwah dari Rasulullah.
Sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyentuh Rasul itu karena salah satunya menghormati Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib wafat, tentu Rasulullah sangat bersedih kehilangan orang yang selama ini melindunginya, menjaganya, selama ini selalu bersama dengannya. Rasulullah bersedih. Kembali Rasulullah bersedih karena dalam waktu yang berdekatan istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Istri yang sangat dicintainya, yang selama ini selalu bersamanya suka dan duka, yang selama ini memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah, jiwa raganya untuk membantu Rasulullah, yang selama ini kalau Rasulullah sudah mulai merasa letih, mulai merasa lelah ketika dakwah di luar, di rumah selalu disemangati, selalu ditemani oleh sang penyejuk hati, penyejuk matanya, yaitu istrinya Siti Khadijah. Jadi ketika dua orang ini wafat, Rasulullah merasa seolah-olah tak berdaya, merasa sedih luar biasa. Kemudian setelah wafatnya dua orang yang dicintainya ini, Rasulullah SAW pun melanjutkan dakwahnya ke Taif. Karena ketika dakwah di Mekah, penyiksaan semakin menjadi-jadi. Selama berdakwah di Mekah, sahabat banyak disiksa, bahkan banyak yang mati syahid. Maka Rasulullah berpikir sudah saatnya untuk berdakwah ke luar kota Mekah, yang mudah-mudahan dakwahnya diterima. Rasulullah pergi ke negeri Taif, yang berada di luar kota Mekah. Selama 10 hari berdakwah di sana juga dakwahnya tidak diterima, bahkan lebih parah. Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran hewan, dilempari sendal, seluruh orang keluar rumah sampai anak-anak keluar rumah untuk mencaci makinya, untuk melukainya dan tidak menerima dakwahnya. Sampai Rasulullah SAW keluar dari Taif beristirahat di bawah sebuah pohon sampai malaikat pun geram dengan perlakuan orang Taif dan malaikat pun mengatakan kalau engkau mau angkat saja tanganmu berdoa kepada Allah dan malaikat penjaga gunung akan menghancurkan orang-orang Taif saking begitu kurang ajarnya perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah SAW. Jadi kesedihan yang bertubi-tubi ini dialami oleh Rasulullah SAW sampai kemudian akhirnya Allah memberikan sebuah pelipur lara untuk Rasulullah, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi peristiwa pelipur lara bagi Rasulullah yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Peristiwa Isra Mi'raj ini terlihat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat ke-1. Teman-teman lihat di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Allah Maha melihat. Dalil Isra Mi'raj teman-teman dapatkan dalam surah Al-Isra ayat ke-1 tadi. Kemudian dalil berikutnya yang menerangkan peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman lihat dalam surah An-Najm atau surah ke-53 ayat ke-13 sampai ayat ke-18. Mari kita lihat surahnya atau ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Najm ayat ke 13 sampai ayat ke-18. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan sungguh dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Kemudian ayat ke-14-nya disebutkan inda sidratil muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Apakah Sidratul Muntaha itu, sahabat sekalian? Sering kita dengar Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Apakah itu? Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon bidara yang sangat besar. Ia terletak di atas langit ke-7 dan ia telah dikunjungi oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Disebut Sidratul Muntaha karena sampai ke sanalah ujungnya segala yang naik dari bumi. Wallahu a'lam ya. Dan Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril di tempat itu, di mana di tempat itu adalah tempat ruh-ruh yang tinggi dan bersih dan indah dan tidak diikat
didekati oleh syaitan, tidak didekati oleh ruh jahat lainnya. Itu Sidratul Muntaha. Ayat berikutnya dalam surah An-Najm ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Indaha jannatul ma'wa," yang artinya di dekatnya ada syurga sebagai tempat tinggal. Syurga seperti yang kita tahu bahwa syurga itu mencakup semua kenikmatan, di mana semua kebahagiaan, kenikmatan itu semua ada di dalam syurga. Syurga merupakan tempat para malaikat. Syurga merupakan tempat para ruhnya para syuhada, ruhnya orang-orang bertakwa, ruhnya orang-orang yang saleh. Dan ayat ini menunjukkan bahwa syurga berada di tempat yang paling tinggi, yaitu di atas langit ke-7. Kemudian surah An-Najm ayat ke-16 bunyinya adalah idz yaghsyas sidrata ma yaghsya, yang artinya Muhammad melihat Jibril, Nabi Muhammad SAW melihat Jibril ketika artinya adalah Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Yakni maksudnya penglihatan Rasulullah tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari maksud yang diinginkan. Beliau betul-betul melihat keadaan Sidratul Muntaha. Dan kemudian ke-17 dalam surah An-Najm 17 disebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang artinya penglihatan Nabi Muhammad SAW tadi udah ya, tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Dan ayat ke-18 berbunyi laqad ra'a min ayatihi rabbihil kubra. Oh, tadi mau baca. Maaf masalah ya. Maaf masalah. Artinya sungguh dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ayat yang mau baca barusan ayat surah Najm ayat ke-18. Sungguh Rasulullah SAW telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Karena Rasulullah SAW juga melihat syurga, neraka, dan perkara-perkara lainnya pada saat melakukan peristiwa Mi'raj. Jadi itu dalil-dalil dalam Al-Quran mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada satupun hadis yang secara lengkap dan runut menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj dari awal sampai akhir, tapi masing-masing menceritakan bagian demi bagiannya. Dan berdasarkan kandungan hadis-hadis tersebut, nanti Uma akan baca dari riwayat-riwayat yang ada, kita bisa mengambil kesimpulan runutan kisah Isra Mi'raj adalah sebagai berikut, teman-teman sekalian. Pertama, kejadian Isra Mi'raj itu diawali dengan pembelahan dadanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW usai melaksanakan sholat Isya pada saat itu, di malam yang penuh dengan keberkahan, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW dan membelah dadanya Rasulullah SAW. Lalu dadanya Rasulullah dicuci menggunakan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril membawa bejana emas, kemudian dituangkan ke dadanya Rasulullah SAW, dan setelah dicuci tersebut, dadanya ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Itu peristiwa yang mengawali sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Berikutnya, terjadilah peristiwa yang kemudian kita kenal dengan nama peristiwa Isra. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah berpergian dalam peristiwa Isra Mi'raj mengendarai sebuah kendaraan yang bernama buraq. Apakah buraq itu? Hadis dari Anas radhiyallahu anhu tadi menjelaskan. Dari Anas Rasulullah SAW bersabda, aku diberi buraq, yaitu seekor hewan putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai. Aku mengendarainya. Dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkan. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar. Malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa satu wadah berisi khamar dan juga satu wadah berisi susu. Aku pun memilih susu. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, engkau telah memilih sesuatu yang fitrah. Setelah itu malaikat Jibril membawaku naik ke langit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, di sini teman-teman sekalian, kita lihat bahwa Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan yang bagi orang tentu mustahil. Karena dari Mekah menuju ke Palestina itu 2 bulan perjalanannya. Tapi Rasulullah melakukan perjalanannya dalam 1 malam dengan mengendarai kendaraan yang bernama buraq.
Dan Rasulullah singgah dulu sementara ke Baitul Maqdis. Kalau nanti suatu hari nanti teman-teman diberi kesempatan oleh Allah, Baitul Maqdis itu, ya, di Baitul Maqdis itu, di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, kompleks Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis itu luas, teman-teman sekalian, dan di dalamnya ada kompleks Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW melaksanakan sholat di dalamnya 2 rakaat, di mana Rasul sebagai imam yang mengimami Nabi dan Rasul lainnya di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Mau increase-nya aku ambil 4 kali. Oke. Berikutnya teman-teman sekalian, setelah peristiwa Isra, di mana Rasulullah sholat, di mana Rasulullah memilih susu, kemudian naik ke atas langit, barulah kita mulai peristiwa Mi'raj. Tadi Uma katakan di awal, peristiwa Mi'raj adalah peristiwa Rasulullah naik dari bumi menuju ke langit. Itu disebut dengan peristiwa Mi'raj. Lalu Rasulullah SAW ketika naik ke langit, naik tersebut menuju ke beberapa lapisan langit. Dalam setiap langit, malaikat Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu di langit tersebut ditanyakan, siapakah yang bersamamu, wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Maka penghuni langit itu pun menyambutnya. Dan di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu di langit pertama. Lalu kemudian naik lagi ke langit kedua. Pertanyaannya sama. Siapakah yang bersamamu, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alam. Naik ke langit ketiga. Pertanyaan yang sama. Siapakah yang bersamamu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Muhammad. Maka di langit ketiga, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, Rasulullah SAW naik ke langit keempat dengan pertanyaan yang sama, siapakah yang bersama denganmu, wahai Jibril? Maka Jibril yang menjawab, Muhammad. Di langit keempat, Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar pada Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu Rasul melanjutkan perjalanannya lagi sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah langit tertinggi. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada Muhammad SAW untuk menegakkan salat 50 kali dalam sehari semalam. Mewajibkan Rasul dan umatnya untuk menegakkan sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian ketika menerima perintah sholat ini, Rasulullah melakukan perjalanan kembali sampai bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang telah diwajibkan Rabbmu kepada umatmu, atas umatmu? Apa yang telah diwajibkan Rabbmu atas umatmu, kata Nabi Musa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab 50 kali sholat dalam sehari semalam. Lalu Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad SAW kembali lagi menghadap Allah untuk minta keringanan. Akhirnya Rasulullah menjalankan saran dari Nabi Musa, datang kembali kepada Allah untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka setelah dikurangi, Rasulullah kembali kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi pada Rasul, minta lagi keringanan kepada Allah. Karena itu juga masih berat. Maka Rasulullah SAW kembali kepada Allah dan minta keringanan. Hingga pada akhirnya, dari yang 50 kali menjadi sholatnya 5 kali dalam sehari semalam. Ketika itu Nabi Musa mengatakan lagi, minta lagi keringanan. Maka Rasul mengatakan, aku sudah memohon kepada Rabbku sehingga aku merasa malu. Kata Nabi Muhammad SAW. Lalu akhirnya terdengar sebuah suara, aku telah menetapkan yang aku fardukan dan aku telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kisah di atas yang Uma jelaskan tadi itu terlihat dalam hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Rasulullah berjuang, naik turun, bolak-balik ya untuk meminta keringanan agar umatnya bisa melaksanakan ibadah,
Akhirnya didapatilah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Setelah itu, kemudian Rasulullah melihat surga, kemudian melihat neraka. Akhirnya Rasulullah SAW menyelesaikanlah perjalanan di malam hari itu. Kemudian perjalanan kembali dari Mi'raj, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, menunjukkan bahwa perjalanan kembalinya Rasulullah menempuh rute dari langit tertinggi menuju ke Baitul Maqdis lagi, lalu kembali ke Mekah. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Begitulah cara pulang Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman sekalian, setelah peristiwa Isra Mi'raj ini selesai, apa kejadian yang terjadi berikutnya? Dan bagaimana sikap orang-orang Quraisy menanggapi peristiwa Isra Mi'raj? Setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW tampak begitu khawatir karena beliau merasa susah hati, khawatir kalau dianggap berdusta oleh kaumnya. Peristiwa Isra Mi'raj ini, apalagi peristiwa Mi'raj ini peristiwa gaib yang kita tidak bisa saksikan oleh mata. Jadi Rasulullah sebagai manusia biasa ada rasa kekhawatiran, apa yang akan disangkakan oleh umatku? Apakah umatku percaya dengan apa yang aku ceritakan? Maka dalam keadaan seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, Abu Jahal itu nama aslinya bukan Abu Jahal. Beliau dijuluki Abu Jahal, bapak kebodohan. Kenapa? Beliau itu sebetulnya percaya dengan Al-Quran, karena beliau tahu tidak mungkin Nabi Muhammad yang buta huruf membuat Al-Quran yang seindah itu. Tapi karena Abu Jahal tidak ingin orang-orang menghormati Nabi Muhammad dibanding dirinya dan kaumnya, maka Abu Jahal pun mengingkari, makanya disebut sebagai bapak kebodohan. Bodoh itu apa sih? Sudah tahu tapi menolak kebenaran. Ya, itu salah satu definisi bodoh, teman-teman sekalian. Dia sudah tahu tapi dia tolak kebenaran itu. Kemudian teman-teman sekalian, Abu Jahal mendekati Rasulullah, kemudian menanyakan tentang keadaannya, maka Rasulullah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka spontan saja Abu Jahal meyakini bahwa apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW adalah sebuah dusta. Namun penolakannya Abu Jahal tidak katakan pada Rasul. Abu Jahal malah mengatakan, bagaimana pendapatmu jika aku memanggil kaummu agar mendengarkan ini semua? Maka Rasul pun menyanggupi. Maka Abu Jahal bergegas untuk memanggil orang-orang Quraisy, mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk mendengarkan cerita dari mulut Rasulullah SAW sendiri. Karena Abu Jahal yakin semuanya nggak akan ada yang percaya. Maka setelah orang-orang Quraisy datang, sahabat sekalian, kemudian Rasulullah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian mulailah adanya pertanyaan demi pertanyaan dari mereka. Salah satu yang mereka tanyakan adalah, kalau engkau betul berada di Masjidil Aqsa pada malam itu, ceritakan kepada kami sifat atau bagaimanakah Masjidil Aqsa itu sebetulnya. Karena di antara mereka ada yang sudah pernah pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa, jadi mereka tahu. Bagaimana kalau engkau betul pernah pergi ke sana, ceritakan pada kami. Bagaimana sifat atau bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Lalu, ini diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengangkat masjid itu sehingga seolah bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian dengan rinci, dengan detail Rasulullah bisa menjelaskan tentang sifat dan keadaan dari Masjidil Aqsa. Maka ketika mendengar keterangan dari Rasulullah, orang-orang tersebut pun mengatakan, demi Allah keterangan yang ia sebutkan itu benar. Demi Allah apa yang dia sebutkan itu benar. Jadi pada saat itu keadaan kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpecah. Ada yang percaya, ada yang murtad. Karena cerita ini dianggap terlalu mengada-ngada. Cerita ini dianggap sebuah dusta, mustahil, tidak mungkin terjadi. Karena memang sulit dipercayai. Maka sebagian murtad, sebagian lagi percaya. Ya. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ketika diberitahukan peristiwa ini, kemudian tanpa ragu, ketika ditanya bagaimana pendapatmu Abu Bakar, ketika orang-orang lain bertanya, teman-teman lain bertanya, maka Abu Bakar mengatakan, jika benar Rasulullah mengatakannya, maka iya benar. Apa yang membuat kalian heran? Kata Abu Bakar. Demi Allah, sesungguhnya kalau Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku bahwa wahyu telah turun kepadanya dari langit ke bumi pada saat malam dan siang hari, aku percaya. Dan hal itu jauh lebih besar daripada masalah yang membuat kalian heran ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat percaya perkataan dari Rasulullah SAW. Beliau selalu mengatakan, Abu Bakar selalu mengatakan, engkau benar ya Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq saat itu akhirnya mendapatkan gelar Siddiq. Kenapa? Karena selalu mempercayai Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, engkau adalah Siddiq. Dan mulai saat itu Abu Bakar digelari dengan nama As-Siddiq, yang artinya orang yang selalu percaya.
Di saat orang lain tidak percaya, Abu Bakar As-Siddiq percaya perkataan Rasulullah SAW. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq, orang yang percaya. Maka berikutnya, teman-teman sekalian, setelah kita tahu secara garis besar mengenai peristiwa Isra Mi'raj, apa sikap kita terhadap kisah Isra Mi'raj ini? Kisah yang terjadi ribuan tahun yang lalu, sudahlah tidak kita saksikan dengan mata kita, kejadian ini juga sudah ribuan tahun yang lalu. Apa sikap kita ketika mendengar kisah dari Isra Mi'raj ini? Pertama adalah kita harus menerima berita ini, kita mengimani tentang kebenaran berita atau cerita ini, kita tidak menolak cerita ini, dan kita tidak mengubah-ubah ceritanya. Jadi, kisah Isra Mi'raj sebagai orang beriman sudah tertulis di dalam Al-Quran maupun dalam berbagai macam hadits sahih. Maka tugas kita sebagai orang beriman adalah percaya pada hal yang gaib, salah satunya adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian berikutnya, lalu apakah pelajaran dari kisah Isra Mi'raj yang bisa kita ambil, sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama, pelajaran dari kisah Isra Mi'raj, riwayat Isra Mi'raj ini telah disepakati kesahihannya oleh para ulama ahli hadis dan juga ulama sirah. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk meragukan kisah Isra Mi'raj. Telah disebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis sahih, sehingga peristiwa ini kita yakini sebagai sebuah mukjizat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Pelajaran dari kisah Isra Mi'raj pertama adalah membuat kita yakin, kita percaya bahwa ini adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, pelajaran dari kisah Isra Mi'raj ini adalah peristiwa ini terjadi setelah ujian-ujian kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan peristiwa ini memperteguh semangat Rasulullah SAW dan juga sebagai isyarat bahwa penderitaan yang beliau alami selama ini bukan karena Allah meninggalkannya, tetapi merupakan sunatullah bagi orang-orang yang Allah cintai. Maknanya adalah Allah memberikan kesedihan, Allah pasti juga akan memberikan kebahagiaan pada akhirnya. Allah tidak pernah tinggalkan kita, Allah selalu bersama dengan kita, Allah yang memberikan kesedihan, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang membuat kita bersedih, Allah yang membuat kita tertawa. Maka hikmah dari Isra Mi'raj yang kedua adalah, kalau kita lihat dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, terjadi pula dalam kehidupan kita. Kehidupan kita silih berganti, tidak ada yang abadi. Terkadang kita sedih, terkadang kita menangis, terkadang kita mendapati sebuah kenyataan yang membuat kita begitu merasa terpuruk. Namun selalu bahwa kita ingat, Innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa Allah selalu bersama dengannya. Tidak ada alasan untuk bersedih berlarut-larut. Sebagai manusia biasa bersedih iya, tapi tidak ada alasan untuk bersedih berlarut-larut dengan semua takdir Allah yang mungkin kita anggap tidak menyenangkan untuk kita. Ini aja ya. Cerita intermezzo saja dari teman-teman, untuk teman-teman semua. Uma tidak pernah ceritakan pada siapapun. Baru semalam Uma mendapatkan kabar dari dokter. Ini intermezzo saja ya, sembari nanti kita lanjutkan dengan Isra Mi'raj, bahwa periksa darahnya Sulaiman, anak Uma yang keempat, itu sudah keluar dari Jerman. Jadi darahnya dikirim ke Jerman untuk mengetahui penyakit langka apa yang terjadi kepadanya. Dan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, bahwa Sulaiman dinyatakan mengidap sindrom Prader-Willi. Apakah sindrom Prader-Willi itu? Sindrom yang merasa seumur hidupnya dia tidak akan pernah merasa kenyang. Dia akan selalu rasa lapar walaupun sudah makan sebanyak-banyaknya. Dia rasa lapar karena ada sesuatu di otaknya ya. Jadi dia merasa lapar terus dan banyaklah yang lain-lainnya. Apakah Uma bersedih? Tentu saja sebagai manusia biasa bersedih. Tidak tahu ke depannya akan terjadi apa untuk Sulaiman. Tapi mengingat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah juga bersedih. Dan Rasulullah SAW mendapatkan kebahagiaan di akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan kita. Jadi untuk teman-teman yang diuji apapun itu, termasuk Uma yang diuji, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah berupa Sulaiman yang diuji dengan sindromnya. Atau teman-teman, semua dari kita punya ujian kita masing-masing. Jangan merasa terpuruk begitu saja. Tawakal ala Allah. Selama kita bersama dengan Allah dan kita yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.
insya Allah kita akan baik-baik saja dan selalu akan ada kebahagiaan di ujungnya. Kesedihan di dunia sementara, kebahagiaan di dunia sementara, insya Allah dengan kesabaran, dengan rasa syukur yang kita jalani setiap episode kehidupan yang Allah takdirkan untuk kita, ujungnya baik, dan insya Allah semuanya akan diberikan kebahagiaan abadi di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi, ya teman-teman sekalian, hikmah Isra Mi'raj yang kedua tadi ya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian-ujian. Sebelumnya Allah kasih ujian, tapi kemudian Allah tidak tinggalkan Rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan untuk Rasul. Dan ujian-ujian itu adalah sunatullah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai. Yang ketiga, sahabat sekalian, apakah hikmah dari Isra Mi'raj? Adalah lihat, kenapa Rasulullah harus singgah dulu ke Masjidil Aqsa? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat Rasulullah pergi dari Mekah menuju ke Sidratul Muntaha, menuju ke langit langsung begitu saja? Ini sebagai hikmah, bukti bahwa begitu tingginya kedudukan Masjidil Aqsa Palestina bagi umat Islam. Sebagai bukti bahwa orang Islam harus memperhatikan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sebagai sebuah kiblat pertama bagi umat Islam. Di hari akhir pun nanti akan terjadi di Masjidil Aqsa. Jadi kita harus memberikan perhatian juga kepada Masjidil Aqsa. Yang sampai hari ini kita tahu bahwa di Masjidil Aqsa masih terjadi penjajahan. Walau kita nih sebagai umat bangsa Indonesia, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitu kan yang ada di Indonesia ini yang kita yakini. Namun sampai hari ini penjajahan terbesar masih terjadi di Palestina. Ya, jadi hikmahnya peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan pada kita, pedulilah terhadap Palestina. Kalau engkau tidak bisa untuk berjihad ke sana, adalah engkau memberikan donasi terbaikmu, harta terbaikmu, atau engkau doakan sahabat-sahabatmu yang telah berjuang untuk umat Islam. Mereka ini orang-orang Palestina ini, mereka korbankan diri mereka untuk umat Islam. Karena Masjidil Aqsa itu miliknya umat Islam, untuk umat Islam. Agar kita memberikan perhatian penuh kepada Masjidil Aqsa dan menunjukkan ketinggian dari Masjidil Aqsa. Juga, kenapa Rasulullah SAW singgah dulu ke Masjidil Aqsa? Karena orang-orang bertanya, kalau engkau betul melakukan Isra Mi'raj, coba ceritakan bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Dan di tengah perjalanan Rasulullah bercerita bahwa mereka bertemu Rasulullah di tengah perjalanan, bahwa mereka melihat Rasulullah seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini hikmah diadakannya Isra Mi'raj. Isra singgah dulu ke Palestina supaya orang-orang bisa bercerita tentang kebenaran ketika melihat Rasulullah di Aqsa atau dalam perjalanan menuju ke Aqsa, dan juga supaya kita meninggikan dan mempedulikan Masjidil Aqsa yang mungkin kita lupakan. Keempat, sahabat sekalian, ketika dibawakan khamar ataupun susu kepada Rasulullah, hikmahnya Rasulullah memilih susu. Maka ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Kemudian yang kelima, hikmahnya adalah Rasulullah memimpin salat 2 rakaat kepada para nabi dan rasul yang lainnya, maka menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau memiliki ketinggian, kedudukan yang sangat tinggi. Beliau menunjukkan dalam kisah ini, Rasulullah SAW menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi, ya, dan menunjukkan bahwa para rasul menyambut kedatangan para nabi menyambut kedatangan nabi terakhir ini, yaitu Rasulullah SAW, dan menunjukkan bahwa para nabi saling membenarkan satu sama lain. Ya, jadi dengan dijadikan Rasul sebagai imam salat pada saat itu menunjukkan tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Rabb-nya. Kemudian yang keenam, hikmah dari adanya Isra Mi'raj adalah Rasulullah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar di langit dan di bumi, melihat surga dan neraka. Maka ini memberikan motivasi yang sangat kuat supaya Rasul tidak khawatir lagi terhadap tipu daya orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy, segala tipu dayanya. Namun ketika Allah menunjukkan kebesarannya di langit dan bumi, maka Rasulullah SAW mendapatkan motivasi besar lagi untuk tetap terus melanjutkan dakwahnya hingga akhir. Dan ketujuh, apa hikmah dari adanya Isra Mi'raj ini, teman-teman sekalian? Maka hikmah diadakannya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat di dalam Islam.
Karena Allah sendiri yang langsung memerintahkan kewajiban ini. Tidak seperti yang lain. Biasanya malaikat Jibril yang menjadi perantara untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah salat ini disampaikan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya salat ini bagi umat Islam. Bagaimana salat adalah sebagai tiang agama. Bagaimana salat membedakan orang beriman dengan orang kufar, orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana membedakan orang yang cinta kepada Allah dan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya suara Uma jelas ya? Karena Uma dapat tadi Uma videonya tidak bergerak. Suara Uma jelas ya? Oke. Dan bagaimana di sini kita tahu bahwa salat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti ketika nanti hari penghisapan ya. Jadi ini menunjukkan hikmah yang ketujuh bahwa perintah sholat itu adalah perintah yang sangat penting. Saking pentingnya maka disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, hikmah adanya Isra Mi'raj adalah hikmah adanya Isra Mi'raj adalah ya, soalnya Uma dapat SMS nih, Uma suaranya patah-patah katanya. Enggak ya? Jelas ya? Jelas suara Uma? Oke. Hikmah adanya Isra Mi'raj. Ya, hikmah adanya Isra Mi'raj yang ke-8 adalah membuktikan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah berpikir, apakah umatnya sanggup untuk menjalani ibadah ini 50 kali dalam sehari semalam? Apakah sanggup? Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi pada Allah supaya menurunkan, memberikan keringanan sampai berkali-kali menunjukkan betapa Rasul juga sangat memperhatikan kita, sangat sayang kepada kita, berharap agar apa yang diusahakan oleh Rasul ini mudah-mudahan kita semua umatnya bisa menerima dan bisa menjalankannya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah teman-teman sekalian penjelasan mengenai Isra Mi'raj pada hari ini. Kita sama-sama sudah tahu bahwa peristiwa ini biasanya kita peringati setiap tahun ya, supaya kita bisa mengambil hikmah. Salah satu yang paling besar adalah hikmah dari Isra Mi'raj adalah perintah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keturunan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ya, teman-teman sekalian, dan semoga kita paham bahwa Rasulullah SAW sangat besar kasih sayangnya kepada kita. Rasul pernah tanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Maka Rasul pun para sahabat bertanya, apa yang kau maksud dengan saudara-saudaraku? Apakah kami yang kau maksud sebagai saudara-saudaramu? Maka Rasul menjawab, kalian sahabat-sahabatku. Aku merindukan saudara-saudaraku, yaitu mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka yang beriman kepadaku. Jadi Rasulullah SAW merindukan kita, teman-teman sekalian. Merindukan kita. Kita, kata Rasul yang disebut sebagai orang yang tidak pernah melihat Rasul, tapi mengikuti Rasul. Rasul merindukan perjumpaan dengan kita di surga nanti. Maka mudah-mudahan Uma sebagai manusia biasa yang banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa juga. Bukan berarti Uma menyampaikan ini, Uma menjalankan 100%, Uma juga berikhtiar juga, Uma manusia biasa yang banyak salah juga, tapi apa yang Uma sampaikan adalah nasihat buat diri Uma sendiri juga. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, selain kita percaya dan kita yakin kita tegak mendirikan sholat, berikutnya adalah kita tahu bahwa betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, betapa besar rasa rindu Rasulullah SAW kepada kita untuk pertemuan di surganya nanti. Jadi mudah-mudahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sedang berjuang di muka bumi ini, dan dalam perjuangan ini ada tangisan, ada air mata, ada tawa, ada bahagia, tapi semuanya sebentar bahagia selamanya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, yang di dalamnya insya Allah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bertemu dengan para orang-orang saleh, para syuhada insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk berada di dalamnya. Mungkin sekian dari Uma serahkan kepada MC, masih ada waktu sekitar 5 menit untuk kita buka tanya jawab. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.